Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Cara menentukan lot yang kedua. Cara menentukan lot yang kedua ini dengan cara masih judulnya menentukan lot. Yang kedua dengan cara membandingkan atau membagi resiko tiap transaksi kita. Nah, caranya bagaimana? Ilustrasinya begini. Tadi contoh modalnya adalah 500, sorry ya. Contoh adalah $500. Oke. Contohnya adalah $500 kita. Resiko dalam satu transaksi kita batasi, ini resiko 2% modal. Resiko di dalam perjalanan candle itu kita batasi 500 pips. Tadi kan ada 700 maksimum. Kita ambil yang 500 saja. Oke, jadi kalau misalkan kita entry beli, marketnya turun, itu batas maksimum adalah 500 pipnya. Kita tutup, kita close. Kita bisa membandingkan dari dua resiko ini, sehingga lot yang kita gunakan itu adalah 500. Ya, 500 ini kita bagi dengan, kita kali dengan, bentar dulu ya, 2% modal ya. 2% modal ini berapa? 2% dari 10 ya ini ya, $10. Oke. Dengan cara membagi ini, membandingkan ini ya. Oke, kita bisa menghitung begini. Lotnya yang kita gunakan adalah $10 itu kita bagi dengan pips ya, batasan resiko kita. Nanti akan ketemu di situ lotnya. 10 kita bagi dengan 500. Lot kita adalah 0,02. Sama-sama aman ya. Tidak akan habis, tidak akan MC kalau kita mengikuti dengan baik. Ini adalah lot maksimum. Kalau salah, batasan rugi kita adalah 500 pip. Maksimum di angka 700 tadi ya. Sehingga kalau 0,02 kita batasi maksimum 500 pip itu, rugi kita hanya $10. Kalau secara berturut-turut 3 kali transaksi rugi terus-menerus, ada yang salah di sana. Berarti kita perlu pendalaman lagi, baik cara membaca candle, analisa, atau cara kita melakukan recovery. Nah, itu nanti harus kita perhatikan. Kita bisa membagi dengan resiko kita atau dengan ketahanan tadi. Setiap transaksi kita batasi maksimum di 700 tadi ya, 700 pip maksimumnya. Nah, yang wajar kita ambil yang 500. Trading wajib hukumnya menggunakan batasan resiko ya. Kenapa harus dibatasi? Karena tidak pernah tahu pasti kita pergerakan naik dan turunnya itu sampai di mana. Dan kalau kita rugi, kalau tidak dibatasi terus bergerak terus, bahkan bisa memakan habis dari modal kita nantinya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Sekarang saya lanjut dengan recovery namanya. Risk management atau kita gunakan recovery ya. Recovery. Ada 3 cara untuk membatasi risiko. Ada 3 cara untuk menolong ya, atau menyelamatkan dari kerugian kita. Kenapa harus risk management yang kita perdalam, yang harus kita banyak kuasai? Ingat, di dalam trading itu tidak ada yang pasti. Yang satu pasti adalah rugi. Kenapa bisa memastikan rugi? Silakan coba dengan kudimu. Begitu masuk entry, tek, sudah rugi duluan. Lah kok bisa begitu? Karena kita kena spread. Dalam pasar itu ada harga jual, ada harga beli. Kita mau ke bank, kita mau ke toko emas, itu ada harga jual, ada harga beli. Kalau kita membawa dolar ke bank, misalkan 1 lembar, 100 pecahan 100, kita bawa ke bank, itu dia akan membeli dengan harga 14.200. Dia akan membeli dengan 14.200. Kita dapat rupiah. Ternyata saya butuh dolar untuk membayar
misalnya transaksi saya yang harus bayar pakai dolar, maka saya harus tukar kembali. Kalau pertama tadi saya saya punya dolar, artinya saya menjual dolar. Nah sekarang ketika saya butuh dolar, saya harus membeli dolar. Ketika saya membeli dolar, bukan harga 14.200, yang kita dapatkan adalah 14.800. Kita kan rugi, kita kan torok tambah lagi. Ya, itulah yang terjadi. Kalau kita jual dan beli, selalu harganya ada dua. Kita beli HP di toko harganya 1 juta. Keluar dari toko 1 jam 2 jam berikutnya, balik ke toko saya jual lagi. Saya tidak mungkin dapat 1 juta. Ya, dalam transaksi begitu. Makanya apalagi di trading ini, ya. Begitu masuk juga rugi sama. Makanya perlu kita nanti manajemen resiko, perlu recovery, perlu cara, perlu teknik untuk bagaimana bisa meminimalkan tingkat kerugian itu. Nah, ada 3 cara untuk kita membatasi. Yang pertama dengan cara cut loss atau dengan stop loss. Cut loss ini manual, stop loss ini kita bisa setting dengan otomatis. Cut loss dan stop loss ini kita batasi bisa menggunakan 500 hingga 600 atau 300 pip bisa ya. Rata-rata kita membatasi menggunakan 500 pip. Di sini kita bisa pasang stop loss atau bisa kita close manual. Dalam posisi salah, marketnya berbalik, maka harus sadar diri, harus betul-betul kita ini menyadari yang kita lakukan salah, ya sudah kita close rugi. Salah satu strategi paling cepat ketika market berbalik adalah dengan cara stop kerugian. Dan stop kerugian itu ada batasan, ada toleransi kita. Apakah 300, 400, 500, bahkan 700 itu nanti punya tingkat kecemasan yang beda-beda cara pengambilnya. Bagi saya mungkin bisa sampai 700, bagi orang lain mungkin 500 sudah cukup tinggi ya. Ada mungkin bisa menggunakan 300 dan sebagainya. Itu nanti pilihan ya, bergantung pada style masing-masing. Yang kedua bisa dengan cara switch atau switching. Switch ini mengganti posisi. Awalnya kita analisa marketnya naik, saya ambil posisi buy. Ternyata turun. Nah, turun ini juga kita batasi. Market yang berbalik kita bisa batasi, misalnya 500 pip. Ketika turun 500 pip ini, yang di atas buy ini kita tutup. Jadi close yang buy-nya. Kemudian di harga yang sama kita entry sell. Ya, di titik yang sama ini kita entry sell. Yang atas ditutup, kita mulai masuk sell. Nah, ini nanti tentu harus melihat teknikal juga. Tidak bisa serta-merta begitu salah, 500 pergerakan itu salah, kita balik dengan berlawanan. Ketika sell kita masuk buy, ketika buy kita masuk sell dengan angka itu. Tidak bisa begini. Ini artinya gambaran umumnya seperti ini. Nanti prakteknya kita menyesuaikan dengan teknikal, dengan kondisi pasar. Ini ada dua recovery. Yang pertama cut loss, stop loss. Yang kedua dengan switch atau switching, mengganti posisi. Demikian juga ketika awalnya kita sell, kemudian ternyata marketnya berbalik naik, batasan kita misalnya 500, ya begitu 500 itu kita close yang sell, kita masuk buy. Satu ditutup, satu ditambah. Kemudian yang ketiga, ada recovery yang ketiga, namanya averaging. Averaging ini artinya menambah dengan tidak menutup. Menambah, kalau tadi menambah dan menutup, ini menambah tapi tidak menutup. Contoh misalnya, ini yang ditambah apa? Yang ditambah ini bisa transaksinya, bisa lotnya. Jadi begini, setiap recovery ini ada plus minusnya. Jadi nanti silakan diuji dulu, dicoba dulu masing-masing. Kira-kira yang cocok yang mana, yang pas yang mana, yang nyaman dengan diri saya yang mana, nanti kita ambil. Nah, averaging ini contohnya begini. Ketika saya analisa saya marketnya naik sehingga saya ambil posisi buy. Ternyata
dia turun. Nah, turun ini kita batasi. Kita perkirakan misalkan 300 atau 500 pip ya. Kemudian kita tambahkan lagi. Melihat dari kondisi pasar ini masih berpotensi naik, sehingga kita bisa menambah buy lagi. Ya, misalkan lotnya 0,01, 0,01. Yang terpenting batas maksimum lot kita juga terukur, gitu ya. Jadi jangan terus-terusan, walaupun ini berpotensi naik, kita bisa ambil buy terus sampai kita tidak menyadari bahwa lot kita sudah over. Demikian juga begini, kalau misalkan masih turun lagi 500-an, kita bisa saja nanti ambil buy lagi. Misalnya ini. Yang penting ini masih dalam batas yang aman. Atau bisa juga begini, buy, analisanya naik, kita ambil posisi buy 0,01, ternyata turun kita batasi 500, kita bisa gunakan sell. Kalau misalkan melihat kondisi pasar ini berpotensi berbalik, kita bisa gunakan sell 0,02 dengan cara tidak menutup transaksi yang sebelumnya, sehingga kalau bergerak dia ke bawah hingga jaraknya 500 pip juga ini, maka minimal kerugian yang di atas bisa ditutup kerugian dari keuntungan dari yang di bawah. Yang di atas dia minus, yang di bawah dia plus. Minimal jarak sama, nanti minus kita akan ditutup kerugiannya. Atau juga bisa begini. Kita analisa buy, marketnya turun 500 0,01, karena potensi ini hanya bersifat sementara. Kalau kita lihat dari teknikal misalnya, dia akan kembali naik lagi. Di angka ini kita bisa ambil buy lagi 0,02. Loh, kenapa sama? Ya, kita memanfaatkan peluang potensi koreksi. Ketika dia bergerak setengah saja, tidak usah sampai di ujung atas, setengah saja, ini sudah bisa profit. Perhitungannya setengah dari 0,02 dikalikan 250, 0,01 kalikan 250 minusnya. Nanti kalau kita kombinasi masih bisa profit.